Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bijahil nabi wal ashabil alhamdulillah. Wa 'alaika bil wara' 'anil muharramati wasyubuhat. Hendaknya kita ini benar-benar menghindari perkara yang haram atau perkara yang tidak jelas antara halal sama haram yang dikenal dengan istilah syubhat. Kenapa? Karena wirai itu merupakan puncernya agama. Dan itu adalah inti keberhasilan daripada seorang ulama. Kalau Anda kepingin menjadi ulama, bukan ulama yang membahayakan ya. Karena kalau sekedar alim ini belum tentu. Al-Quran mengumpamakan orang alim seperti anjing. Masaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaannya dia seperti anjing. Ini adalah yang dimaksud Bal'am bin Ba'ura, seorang yang alim di zaman Nabi Musa alaihissalam. Berarti alim belum tentu menjadi jaminan. Yang dimaksud sini kalau Anda kepengen alim seperti Nabi Muhammad SAW, alim yang bermanfaat kepada umat, alim yang akan mengajak Anda kepada kewalian, alim seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka punjer keberhasilannya adalah pada makanan. Anda jangan mimpi ingin jadi orang alim yang benar makanannya haram. Nah, kenapa? Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang ada pada badan kita, dia berkembang, tumbuh menjadi dewasa, namun energi yang mengembangkan dia adalah perkara haram, fannaru awla bih, maka daging itu enggak pantas masuk surga sebelum dibakar, dihabiskan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Surga. Ada yang mengatakan kalau kita sholat pakai baju harganya 100.000, sarungnya juga 100.000. Sarungnya murni daripada duit yang halal, tapi bajunya beli 100.000, yang 10.000 haram. Maka selama baju yang ada 10% daripada perkara haram Anda pakai untuk sholat beribadah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya jangan suka-suka dengan perkara haram. Ibadah kamu gak ada nilainya, ibadah kamu gak ada artinya. Sekalipun engkau haji setiap tahunnya, umrah setiap bulannya, hati-hati. Agama itu syariatnya diajarkan, dipatuhi, akan tapi butuh kesempurnaan.
Jangan patuh daripada satu sisi tapi sisi lain kita keliru, jangan. Kalau daging, kalau baju 10% daripada pakaian kita untuk ibadah haram, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita mungkin bisa menjawab, ya kalau baju itu yang ada haramnya, ya saya ganti dong. Kan baju saya yang lain masih ada. Iya, baju saya yang lain masih ada. Saya ambil baju yang memang murni saya dapat, saya beli daripada perkara yang halal. Udah, ini saya tahu yang warnanya apa, misalkan biru ini adalah daripada haram, ada haramnya 10%, saya taruh, saya ambil yang lain. Baik, bagus, cerdas Anda. Cuman pertanyaannya, kalau seandainya haram itu tidak pada baju tapi pada tubuh kita, haram ada pada darah dan menjadi daging daripada kita, bagaimana ini? Makanya harus segera kita bertaubat kepada Allah, taubatan nasuh. Kalau seandainya haram itu terkait adalah kita merampas dari hartanya orang lain, kita segera minta halal. Kalau haram itu kita ngambil daripada orang lain, kita mencuri, kita siap untuk mengembalikannya. Jelas dari sini. Jangan mimpi. Kemudian kita kepengen dapat derajat tinggi dengan beribadah dan sebagainya, akan tetapi masih ada makanan yang kita makan adalah perkara yang haram. Masya Allah. Ada orang tanya kepada kita, Ustaz, kalau saya makan haram gak ngerti, ya, saya gak ngerti yang saya makan, tahu-tahu daging babi misalnya. Babi kan haram, saya ditipu dan sebagainya. Perhatikan, kalau ada endrim, tahu endrim Anda? Cairan kalau diminum kira-kira tambah sehat atau tambah penyakitnya hilang semuanya. Kenapa? Karena mati. Endrim itu cairan kalau diminum bisa mati. Misal ini adalah endrim, kalau diminum mematikan. Kemudian karena saya pusing, pacarnya diambil orang misalkan, ya, jangan pacaran Pak, nggak boleh pacaran ini. Dia minum, tahu kalau endrim diminum, memang dia pengen mati, maka bagaimana? Pekerjaannya haram, meminum haram, dan termasuk kategori bunuh diri, itu termasuk kategori putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas haram. Tapi kalau pertanyaannya, saya nggak tahu, kirain ini teh, habis warnanya kayak teh sih, ditaruh di gelas di meja yang biasanya di situ ada teh, langsung aja nggak pakai nanya, karena haus baru dari keluar rumah ambil kita minum, ternyata endrim. Orangnya, paham di sini? Kalau dia nggak tahu kalau itu endrim, berarti hukum meminum tidak haram. Cuman efeknya kena apa enggak dia? Halo, efeknya kena enggak dia? Ya kena dong. Hakikatnya perkara haram, Anda beralasan nggak tahu. Mungkin nggak haram, tapi efeknya kena. Apa itu? Membuat hati jadi keras. Hati menjadi keras. Oleh karena daripada itu, sudah jangan melamun, jangan mimpi Anda bisa naik derajat tinggi, akan tapi makanannya masih haram. Makanya para ulama mengatakan, wa ta'atun minal harami ya'kulu mislu bina'i fawqa mawjin yuj'al. Wa ta'atun, dan ketaatan, minal haram ya'kulu, kalau itu muncul daripada perkara yang haram,
mislul bina fauqa majin yuj'alu, seperti membangun di atas ombak. Ada tak orang bisa membangun di atas ombak? Gak bisa. Tidak akan terjadi sebuah bangunan kalau dibangun di atas ombak. Kalau cuma di pinggir laut, sekarang jadi reklamasi atau apa itu, mungkin. Tapi membangun di atas ombak tidak akan pernah menjadi sebuah bangunan. Demikian pula Anda beribadah kepada Allah, akan tetapi yang Anda makan masih ada perkara haram. Ingat, ibadah kamu tidak akan mengangkat derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jelas dan tegas Nabi mengatakan, innallaha tayyib la yaqbal illa tayyiban. Innallah, sesungguhnya Allah itu tayyib, zat yang baik, zat yang suci, zat yang agung. La yaqbal, tidak akan pernah menerima sebuah ibadah yang makanannya daripada perkara yang tidak tayyib, tidak halal. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, perhatikan satu ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man, siapa orangnya? Amila, dia beramal solehan, dengan sebuah amal soleh, sholatkah, puasakah, hajikah, dari berbagai macam amal soleh. Min dzakarin, apakah dia dari jenis kaum lelaki, au unsa, atau perempuan. Falanuhyiyannahu, maka karena amal solehnya dia, kami Allah sungguh akan menghidupkan dia hayatan thayyibah, dengan hidup yang thayyib, yang baik. Kita lihat para ahli tafsir, apa makna daripada hayatan thayyibah? Makna daripada hayatan thayyibah, yang beramal soleh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maknanya adalah rezekinya adalah rezeki yang halal. Jelas. Jadi kalau Anda beramal soleh, Allah mudahkan kepada Anda untuk dapatkan rezeki yang halal. Sehingga dari rezeki halal ini, semua perbuatan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak pernah beramal baik, amal soleh, nggak pernah ibadah kepada Allah, jangan-jangan kita cuma puas asal banyak saja yang kita dapati, asal lezat saja yang kita makan, asal sesuai daripada selera kita saja yang kita nikmati. Bukan berarti yang lezat pasti halal. Bukan berarti yang sesuai daripada selera kita adalah perkara halal. Ingat, para ulama zaman dahulu, lebih baik saya makan daripada ini tanah daripada makan perkara haram. Kenapa? Saya takut. Nabi mengatakan setiap daging muncul daripada haram gak bisa masuk surga sebelum dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, ada satu contoh. Di zaman Nabi, kita kenal sahabat terdekat Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa beliau? Apa amaliyah beliau? Sampai bagaimana dalam satu riwayat Jibril turun kirim salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Jibril menyampaikan bahwa Allah Rabbul Alamin kirim salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Seorang yang masih hidup dapat salam daripada Allah Rabbul Alamin melalui Jibril disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa amaliyahnya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana kesehariannya? Bagaimana berkeluarganya? Bagaimana cara mendapatkan ekonominya? Bagaimana dia makan dengan keluarganya? Satu ketika beliau pulang. Ketika beliau pulang,
Karena terdorong rasa haus dan lapar, maka beliau langsung panggil pembantunya. Ta'al, kesini kamu. A'indaka syai'? Kamu punya apa di rumah ini? Saya lapar banget. Oh ya, tak ambilkan. Bawa. Disadarkan ke beliau. Susu. Kita tahu ya, Nabi itu kesenangannya adalah perkara yang bermanfaat. Nabi sukanya minum susu. Kalau Nabi makan, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fima razaqna, ya fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kalau yang dimakan diminum susu, maka Nabi mengatakan menambahi wazidna minhu. Dan tambahkan kepada kami ya Rabb susu. Nabi sangat suka dengan susu. Kenapa? Ada apa susu ini? Susu ini betapa banyak manfaatnya, menyehatkan, tidak ada madarat dan sebagainya. Jadi dari sini tahukah Anda, Nabi itu suka perkara yang bermanfaat. Apalagi untuk badannya. Nabi suka makanan yang sehat. Tidak sesuatu yang penting lezat, tidak sesuatu yang penting terkenal, tidak sesuatu yang penting banyak orang datang dan mengambil, meminum dan memakannya. Tidak. Nabi memilih yang gak ada madarat, yang gak ada bahaya. Kalau bahasa sekarang gak ada formalinnya, gak ada pemanis buatannya, gak ada ini, gak ada itu. Nabi gak mau. Nabi itu suka perkara yang manfaat dan menyehatkan. Kenapa? Kita beribadah kepada Allah, modal utama adalah badan. Badan kalau sakit bisa ngaji kira-kira. Halo. Badan kalau sakit bisa baca Quran? Gak bisa. Badan kalau sakit mau memakmurkan masjid? Gak bisa. Badan mau sakit, mau berjuang? Gak bisa. Ibadah itu modal utama badan, maka badan harus dirawat. Iya, perhatikan dalam Islam. Islam itu subhanallah luas, pahala di mana-mana. Dalam sebuah konsep dikatakan al-wasail fi ahkamil maqasid. Perantara itu hukumnya seperti inti. Kalau Anda bisa beribadah nunggu badan sehat dulu, berarti di saat Anda sakit, Anda datang ke dokter, berobat, Anda keluarin duit untuk berobat, keluar duit untuk berobat itu dihitung sedekah, dihitung ibadah. Jelas di sini. Keluarkan duit supaya badan kamu sehat, itu dihitung ibadah. Seperti Anda bersedekah, jangan pelit untuk keluarkan duit ketika kita pengen sehat. Kenapa? Kalau kamu gak sehat kan kamu gak bisa datang ke masjid. Kamu gak akan bisa ngaji. Kamu gak bisa meramaikan masjid ini. Kamu gak bisa berdakwah. Kamu gak bisa membantu kepada orang lain. Kamu tidak bisa ngajar. Kamu tidak bisa belajar. Kamu gak bisa hafalan. Kamu gak bisa ini dan sebagainya. Jadi dari sini, bahkan motor ini, ketika dia sakit masuk bengkel, Anda keluarkan duit 100.000. Mobil Anda sakit, Anda keluarkan duit 5 juta. Kalau Anda ada motor dan ada mobil, Anda bisa datang ke pengajian. Anda bisa ngaji, Anda bisa berdakwah, Anda bisa bersilaturahim dan sebagainya. Maka duit yang digunakan untuk mengobati motor, mobil dan sebagainya juga dihitung ibadah. Perhatikan ini. Tidak ada suara yang menyayat kepada para setan. Suara yang membuat marah daripada setan apa? Suara jaran kuda, apa itu, bekikir-bekikir gitu misalkan ya. Kenapa? Karena dinaiki untuk sabilillah. Suara starter mobil Anda kemana? Untuk sabilillah. Ini suara yang membuat setan jadi kurus. Tapi kalau mobil starter untuk dugem, waliyadzubillah, amin. Perhatikan ini. Jadi, masya Allah, al-wasail fi ahgamil maqasid. Perantara hukumnya seperti inti.
Karena modal kita beribadah dan berdakwah adalah badan sehat, jaga daripada badan ini. Baik. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau makan yang pandai. Maaf, barusan paling 1 minggu yang lalu saya punya tetangga dari rumah mertua, umur 17 meninggal. Kenapa? Gagal ginjal. Ginjalnya tidak beroperasi. Sampai tahap kepada cuci darah nggak ngatasi. Apa sebabnya tahu Anda? Tuh makanan yang lezat-lezat itu, minuman instan dan sebagainya itu. Nabi nggak mau yang seperti ini. Masya Allah. Jaga kesehatan ya. Olahraga kalau perlu ya. Kita ini olahraga berarti ibadah ini. Olahraga ibadah. Kita sehat supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan olahraga yang buat Anda lalai kepada Allah. Milihnya apa? Voli sama perempuan. Halo. Voli sama perempuan pakainya ketat-ketat. Mencodot semuanya. Perapatan pertolongan ketara kabeh. Ya boleh ini. Anak sepedahan yang jelas kita punya klub itu yang laki semuanya udah. Jangan campur aduk. Ono rondo loro rek tambah semangat. Nah, buat iki. Insyaallah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dah ya hindari perkara haram. Kemudian kalau haram kita hindari, yang ihtimal ada kemungkinan halal juga haram juga kita hindari. Namanya syubhat. Coba kita lihat. Sebenarnya secara asli hukum makanan yang ada di dunia ini kebanyakan halal. Yang haram ya itu aja. Babi jelas, anjing, atau hayawan-hayawan yang buas daripada hayawan darat seperti singa, ya, kemudian serigala, punya taring, punya kuku, ini haram. Kalau daripada burung-burung yang punya paruh itu dan punya cengkrama itu, mungkin raja wali dan sebagainya, ini juga haram. Kemudian setelah itu adalah perkara yang menjijikkan, seperti ulat, gremet-gremet dan sebagainya, yang menjijikkan haram. Berarti apa? Masih banyak yang halal. Ya, seperti ayam ya, satu jenisnya, kemudian kambing satu jenisnya, sapi, kerbau, onta, kidang dan sejenisnya. Ini halal. Apalagi daripada tumbuhan semuanya ini. Ya, asal bukan yang buat kau mabuk dan sengaja kau pengen mabuk, nggak boleh. Halal, taib. Berarti sebenarnya halal. Cuman ada perkara itu halal, tapi cara mendapatkannya tidak dengan cara yang baik. Maka walaupun zat atau bendanya halal, tapi cara ngambilnya nggak baik seperti mencuri, maka hukumnya jadi haram. Jelas ya? Atau nggak mencuri, tapi cara nyembelihnya nggak bener, bisa juga jadi haram. Gimana maksudnya? Kamu karena kepengen sop buntut, langsung ke belakang rumah, kau punya sapi, main potong aja. Sapi maaf ya, saya pengen sop buntut, tak potong buntutnya kamu, tanpa disembelih lebih dulu, langsung dipotong buntutnya. Halal apa haram ini? Halal apa haram? Haram. Memotong, mengambil daging daripada hayawan yang belum disembelih, hayawan masih hidup, ini haram. Atau sembelihnya nggak benar, atau tidak disembelih, paham di sini ya? Digebukin sampai mati juga haram. Atau nggak digebukin tiba-tiba mati terus dimakan juga haram. Terus bagaimana? Ya kalau ada hayawan yang menjadi halal karena disembelih, ya disembelih dulu, seperti sapi, kerbau, onta, jaran, ya, kemudian apa itu ayam. Tapi kalau ada perkara itu sudah haram, matinya, bangkainya atau sembelihnya haram, ya tetap haram. Apa itu? Seperti kucing.
Dan kemudian ini kucing biar nggak terlalu haram ya. Bila haramnya nggak keterlaluan apa? Disembelih. Biar mulai haram nggak ada. Ada juga perkara itu menjadi halal tanpa disembelih sekalipun bangkainya, seperti belalang atau ikan laut. Ikan-ikan yang ada di air itu nggak disembelih halal. Perincian lebih detail dalam hukum fikih. Kemudian halal itu bisa kita dapati tanpa ikhtiar, tanpa kita mengeluarkan duit. Kalau mengeluarkan duit kan namanya jual beli. Ini tiba-tiba kita dapat apa itu? Seperti kita dapat perkara halal karena warisan. Paham ya? Anda hidup punya orang tua meninggal, Anda sebagai ahli waris Anda dapat tanpa bekerja, tanpa mengeluarkan duit dengan jual beli, enggak, tiba-tiba dapat warisan, itu juga halal. Ada juga halal harus pakai akad, walaupun kau enggak keluarkan duit. Apa itu? Seperti kau dikasih oleh seseorang, dihibai atau disodakoi. Nih tak kasih sesuatu, ini juga halal. Ada juga jadi halal itu karena terjadi transaksi jual beli. Kau keluarkan duit, dia kepada kamu keluarkan barang, itu jadinya halal. Paham di sini ya? Nah, jadi lewat halal itu macam-macam. Ada juga halal itu sifatnya kemudian haram. Haram itu ada juga sifatnya karena benda. Jadi kalau bendanya udah haram, di model kayak apapun nggak bisa. Kalau Anda tahu, kalau bahasa kita itu namanya apa? Gadung. Gadung itu mendemi, paham ya? Tapi kalau Anda bisa ngelola, enak jadi kerupuk gadung, diproses, direbus, direndam, dikasih abu, dijemur, ini sebagainya diproses, yang mendemi dibuang, nikmat. Ini berarti perkara yang bisa diproses akhirnya menjadi nikmat. Tapi kalau perkara itu komponennya haram, diproses tetap haram. Paham di situ? Tahu daging babi haram, anak proses dulu dah seperti gadung, saya jemur, saya kasih ini, saya kasih sebagainya, tetap haram. Paham di sini ya? Gak ada seperti itu. Tapi ada juga perkara itu halal. Tapi karena ngambilnya nggak benar, mungkin nyuri, transaksinya nggak benar, awalnya halal karena transaksi nggak benar maka bisa menjadi haram. Alhasil kalau haram hindari. Ya, kenapa? Merusak kepada hati, mengotori kepada badan. Daging ini tidak akan bisa masuk surga sebelum dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang itu dikatakan dalam satu hadis, man akala halal atau ad-jawarihu sya'a am aba. Man, siapa orangnya, akala ketika dia makan al-halala perkara halal, atau ad-jawarihu maka akan menjadi taat anggota tubuhnya, sya'a am aba, mau tidak mau. Jadi maknanya kalau kau punya anak, pengen dia alim bermanfaat, jangan macam-macam, cukup harus kamu teliti rezeki yang masuk kepada anak kamu, jangan sampai ada yang haram. Kenapa? Kalau rezeki yang masuk halal, dia akan jadi orang yang taat kepada Allah, mau tidak mau. Tapi waman akalal haram, orang kalau sudah memakan perkara haram, asad jawarihuhu, maka anggota tubuhnya akan ngajak durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa'a am aba, mau tidak mau. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dari sini dulu ada seorang ulama alim kabir, dia bisa menghafal 12 jilid daripada kitab karena kecerdasannya. Dia tidak pernah ditanya kepadanya sebuah hukum kecuali akan dijawab dengan jelas, mulai ayatnya, hadisnya, keterangannya lengkap luar biasa. Suatu ketika dia ditanya masalah hukum, jawabnya terbata-bata.
nggak lancar. Maka orang-orang yang ada di sampingnya bertanya, ya Syekh, Anda ini nggak biasa jawab seperti ini. Anda ini kalau ada pertanyaannya jawabannya langsung tes, memuaskan, bahkan banyak tambahan-tambahan dan faedah di sela-sela jawaban daripada Anda. Ngapain kemarin ditanya kok gitu cara menjawabnya? Apa dia katakan? La'alla baqayan laban. Barangkali masih ada sisa susu pada badan saya. Susu apa yang Anda maksud? Dia bercerita, saya punya ayah. Ketika saya masih kecil dan bayi, sampai saya tumbuh dewasa dan balik, ayah saya benar-benar meneliti seteliti-telitinya. Apa maksudnya? Gak boleh ada makanan haram yang masuk kepada saya. Termasuk gak boleh ada makanan haram yang dimakan oleh ibu saya. Karena kalau ibu saya makan haram, kemudian saya ngambil susunya, sama saya makan perkara haram. Kenapa demikian? Kita tahu Nabi mengatakan al-ghulam yuladu ala fitrah. Manusia itu lahir dalam kondisi fitrah. Apa? Putih, bersih, nurut, taat, nggak ada yang membangkang sama sekali. Fa'abawahu ayuhawidanhi ayunassiranhi ayumajjisanihi, yang membuat dia mungkin menjadi condong ke Yahudi, ke Nasrani, ke Majusi, atau tidak jelas sebagainya, itu adalah orang tuanya. Lahirnya putih bersih. Jadi apa? Attiba, naluri yang alami daripada setiap manusia taat kepada Allah. Cuman kadang-kadang dirusak sama pergaulan, dirusak sama makanan dan sebagainya. Maka ayah saya nggak mau kalau ada yang haram kepada saya. Hingga suatu ketika saya ditidurkan, ditinggal saya punya ibu. Dipikir saya mungkin tidurnya lelap, tapi ternyata nggak lama saya bangun, ibu udah nggak ada. Tetangga saya punya pembantu budak, melihat saya nangis, dia perintahkan budaknya, hampir anak kecil, kasihan, kamu kan nyusui, coba kau kasih susunya kamu. Ketika saya disusui sama budak tetangga saya, ayah saya pulang dan mendapati saya nyusu kepada wanita, seorang budak, yang ayah saya nggak tahu dari mana asal mula makanan itu si budak. Kalau budak itu makannya sekedar ngambil daripada majikannya halal, nggak ada masalah. Tapi kalau dia suka nyuri, budak yang tidak berpendidikan, nggak ngerti agama, nggak tahu halal haram, semuanya dia ambil, dipikir semuanya halal, maka saya langsung dirampas, diambil. Dan tahukah Anda, orang tua saya dengan tegas saat itu kaki saya ditaruh di atas, kepala di bawah, dilobok sedikit supaya susu itu muntah. Maka ada yang menegur, itu anak kecil, bagaimana kalau dia mati? Tidak apa-apa, sepenting susu yang gak jelas asal mulanya dari mana harus keluar daripada mendekam pada badan sehingga merusak daripada fitrah yang suci dan alaminya. Masya Allah, mungkin upaya ayah saya tidak keluar semuanya, barangkali masih ada sisa susu yang ada pada diri saya sehingga saya jawabnya gak lancar, agak terbata-bata. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelas kalau pengen alim, pengen Masya Allah, pengen punya soleh dan sebagainya, jangan lupa daripada perkara halal. Dan kalau bisa, halal itu diberikan sama anak bukan ketika sudah lahir saja, sejak proses penciptaan kita kepada anak. Ada satu cerita gini, ada seseorang itu tawadhu, menunduk, padahal dia berilmu tinggi, ahli ibadah, bahkan orang bilang wali min auliyaillah. Suatu ketika ada orang datang kepadanya, bahasa kita sowan, ya karena memang kita diperintahkan untuk sering duduk dengan ulama. Maka ketika dia datang ke rumah orang tersebut, belum gak ada yang keluar putranya. Putranya tuh jalannya sombong. Tahu jalannya sombong ya? Entah itu nih
kowe sapa? Cak ngendi kowe? Ngono ya. Kita itu ya. Jalannya seperti itu. Kemudian enggak lama orang tuanya keluar dalam keadaan tawadhu dan keadaan mengalah, menunduk, tidak merasa punya keistimewaan, tidak merasa punya kelebihan padahal dia istimewa, lebih hebat dan sebagainya. Inilah hakikat daripada orang hebat. Seperti pari itu kalau ada bijinya, dia merunduk tidak tegap berdiri. Yang tegap berdiri itu bukan padi yang ada bijinya, ada isinya, tapi yang kopong. Paham di sini ya? Orang itu kalau semakin alim akan semakin merunduk. Maka kemudian dia memberanikan bertanya, maaf, Anda yang seperti ini, yang alim, yang Masya Allah, tapi putra Anda seperti itu. Maka dia bercerita, itu ceritanya gini. Suatu ketika saya pulang dari bepergian yang jauh, masuk rumah gak ada apa-apa sama sekali, dan saya lapar luar biasa. Ketika saya lapar, tetangga saya tahu. Dia bertanya, Anda lapar? Iya. Saya tak pikir pulang dari bepergian, nyampe rumah saya makan, ternyata gak ada apa-apa. Oh iya, kebetulan saya punya makanan banyak. Barusan saya diundang sama pemimpin negara makan-makan. Jadi intinya apa? Saya memakan daripada makanannya pemerintah. Kemudian setelah saya kenyang, saya punya selera sama istri saya kumpul istri saya, jadinya anak itu tadi. Paham di sini ya? Jadi kalau Anda kepengen soleh, nurut, tawadhu anak Anda, setiap proses Anda makan akan membuat anak, rezeki yang masuk kepada Anda harusnya halal murni. Sehingga mani dan sebagainya adalah benar daripada perkara yang halal. Semoga senantiasa Allah dekatkan kepada kita rezeki yang halal, makanan yang halal. Kalau seandainya masih ada haram, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mendapatkan kehalalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.